Dana darurat. Di video kali ini saya akan bahas sebuah artikel dari aplikasi Bibit yang sangat menarik dan perlu dipahami menurut saya pribadi oleh semua kaula muda ataupun kalian yang mau belajar investasi. Kalian itu harus paham dulu tentang pentingnya dana darurat untuk keuanganmu. Oke, langsung aja. Sepenting apa sih dana darurat? Silahkan simak video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabatku semua, gimana kabarnya? Semoga pada sehat dan semangat. Oke teman-teman, sebelum kita bahas artikel dari aplikasi Bibit ini, buat teman-teman yang belum punya aplikasi Bibit bisa daftar aja lewat link di deskripsi atau download di Play Store dan masukkan kode referralnya, kode undangannya MOH 19254 agar mendapatkan bonus 25.000 reksadana. Dan di reksadana Bibit ini dapat 25.000 voucher ya untuk dibelikan reksadana berikutnya. Dan di Bibit ini kalian bisa setting juga ya. Bisa setting untuk yang versi syariah di menu akun. Jadi ketika kalian pilih itu nanti yang muncul adalah yang sesuai dengan syariah. Oke, langsung ya teman-teman. Jadi sebenarnya dana darurat ini adalah dana yang idealnya kita siapkan sebelum kita mulai berinvestasi. Oke, kita baca dulu ya. Bibit Weekly 5 Februari di sini, pahami pentingnya dana darurat untuk keuanganmu. Bulan lalu kita udah membahas tentang tujuan keuangan. Mungkin kapan-kapan kita baca ya artikel tentang tujuan keuangan. Karena saya yakin tidak semua teman-teman suka baca. Jadi saya bacakan aja dan sedikit saya ulas juga nanti di video ini. Sejauh yang saya pahami. Nah, sekarang di permulaan Februari 2020 ini kita akan memahami seputar dana darurat yang menjadi salah satu tujuan keuangan penting. Jadi dana darurat itu adalah salah satu tujuan keuangan yang sangat penting. Kamu mungkin sering mendengar kalau dana darurat adalah salah satu aspek utama dalam keuangan yang sehat. Jadi kalau kalian ingin memiliki keuangan yang sehat, baik itu dalam rumah tangga, dalam kehidupan sehari-hari, buat yang masih jomblo, yang masih belum ada pasangan, atau dalam keluarga, bagi mereka yang sudah mulai berkeluarga itu harus sambil memikirkan dana darurat ini. Tapi emangnya sedarurat apa sih buat punya dana darurat dan kenapa kita harus punya? Yuk langsung aja kita bahas. Apa itu dana darurat? Dana darurat adalah dana yang disimpan untuk mengantisipasi ketika keadaan darurat terjadi. Memang sih nggak ada yang mau keadaan darurat terjadi dalam hidup kita, tapi bagaimanapun juga kita tidak pernah bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. That's why dana darurat wajib tersedia ketika dibutuhkan. Oke. Berikutnya, kondisi darurat itu kayak gimana sih? Kondisi yang bisa dianggap darurat adalah kondisi yang bersifat mendesak, tidak terprediksi, dan juga mendadak. Contoh antara lain, handphone rusak atau hilang. Nah, kalau zaman sekarang ya, handphone rusak atau hilang itu sudah darurat. Nggak punya handphone ataupun hilang, wah itu sudah bikin pusing. Jadi itu termasuk keadaan darurat. Nah, kalau kalian nggak punya uang, gimana kan pusing? Makanya harus kalian ada dana darurat. Kemudian atap rumah bocor. Nah, ini buat yang berumah tangga ya. Ketika bocor hujan itu mau nggak mau harus kita perbaiki dan itu butuh uang. Dari mana kalau kita nggak punya dana darurat? Pasti ngutang kan? Atau cari pinjaman. Oke. Nah, kalau sudah banyak utang itu sudah nggak sehat. Berikutnya ban kendaraan pribadi bocor, ban bocor. Kemudian pemutusan hubungan kerja atau PHK, tiba-tiba kalian dipecat karena ada pandemi, dipecat. Tidak kerja lagi, gak ada penghasilan. Nah itu juga kalau kalian tidak punya dana cadangan pasti puyeng. Dana darurat ya. Terus mengalami bencana alam seperti banjir atau gempa bumi. Wah ini juga. Oke,
Oke, itu adalah salah contoh-contoh di antara kondisi darurat. Berikutnya, kenapa harus punya dana darurat? Ada beberapa alasan kenapa kita harus punya dana darurat. Pertama, agar kita tidak perlu utang saat situasi darurat terjadi. Itu yang pertama ya. Jadi tidak perlu hutang-hutang ketika ada kejadian yang tidak diinginkan. Contoh, ini contohnya ya. Erwin bersama keluarganya termasuk istri dan 2 anaknya ternyata kena COVID. Ada banyak biaya yang harus ditanggung, mulai dari tes PCR, satu keluarga beli vitamin, obat, oksigen, disinfektan, dan biaya lain untuk isolasi mandiri rumah. Tapi karena Erwin nggak punya dana darurat, akhirnya jadi cari pinjaman dulu, padahal Erwin masih punya cicilan mobil. Hutangnya jadi makin numpuk deh. Tuh yang pertama ya, jadi agar tidak terhutang-hutang. Berikutnya yang kedua, agar tidak perlu jual rugi investasi ketika sedang butuh dana. Nah ini yang kedua, kalian kadang terpaksa menjual barang lah. Atau kalau kalian itu investasi dulu, akhirnya barang yang tidak mau kalian jual akhirnya dijual rugi. Karena memang pas butuh-butuhnya. Contoh misalkan kalian punya perhiasan, karena mendesak akhirnya dijual rugi. Ini salah satu contohnya di sini ya. Misalnya nih laptop buat kerja rusak karena nggak ada dana darurat dan alokasi danamu banyak ditempatkan di instrumen investasi, akhirnya terpaksa ambil uang dari investasimu padahal kamu investasi di reksadana saham dan saat itu portofolio kamu sedang merah alias nilainya turun. Sayang banget kan kalau hasil investasimu jadi mengalami kerugian karena harus ditarik dananya. Dan ini saya pengalaman pribadi ya. Jadi saya investasi di saham syariah, pas itu saya nggak ada dana darurat dan butuh duit, akhirnya meskipun turun itu tetap dijual. Atau kalian itu suka kripto kan, nabung di kripto. Ternyata kripto saat ini lagi turun-turunnya, butuh duit, meskipun turun sampai 50% terpaksa dijual, kan sayang. Makanya sebelum investasi alangkah baiknya kalau kita punya dana darurat. Yang terakhir, agar merasa lebih tenang. Seringkali banyak orang yang merasa tertekan saat mengalami keadaan genting dan tidak memiliki dana darurat untuk menghadapi situasi yang terjadi. Stres karena bingung harus cari cara untuk mengatasi situasi darurat, nggak tenang sampai kepikiran dan bikin nggak bisa tidur. Semoga hal ini nggak akan terjadi ke kamu ya. Nah, Habis baca ini kamu jadi makin paham kan kenapa dana darurat itu penting banget. Buat yang udah mengumpulin ataupun sedang berusaha mengumpulkan dana darurat, you are on the right track. Buat yang belum, yuk mulai ngumpulin dana darurat. Jadi buat yang sudah ngumpulin, kalian sudah berada di jalan yang benar menurut manajemen keuangan. Kamu bisa coba bisa coba pakai fitur goal setting di aplikasi Bibit untuk bikin tujuan keuangan darurat dan mulai nabung. Jadi sedikit bocoran ya, setahu yang saya ketahui dana darurat itu ya kurang lebih kalau masih bujangan alias tidak ada tanggungan itu bisa jadi 6 bulan kayaknya ya, 6 bulan dari pengeluaran. Kalau sudah berkeluarga amannya itu sampai 12 bulan. Maksudnya apa? Jadi kalian itu hitung pengeluaran sebulan itu berapa. Misalkan kira-kira 1 bulan kita habis 2 juta. Maka kalau kalian seorang bujang bisa sampai 6 bulan. Berarti punya uang 12 juta. Itu simpanan uang darurat. Sehingga kalau ada apa-apa kalian bisa ambil dari sana. Seperti itu. Kalau sudah berkeluarga itu bisa untuk cadangan 12 bulan. Jadi kalau kalian itu konsumsinya sebulan habis 2,5 juta misalkan, maka harus sekiranya punya tabungan 2.500.000 dikali 12. Sehingga kalau kalian itu kena pemutusan kerja, kalian masih ada dana cadangan, sambil cari lowongan kalian masih ada dana untuk makan sehari-hari. Jadi tidak kebingungan. Makanya mulai sekarang ditata untuk nabung buat dana cadangan. Dan mungkin nanti kita akan baca lagi ya artikel-artikel bagus dari Bibit ini, sangat membantu kita untuk mengelola keuangan ke depannya.
Oke, sekian dulu. Terima kasih. Thanks for watching. Don't forget to subscribe and the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan semangat.